Sekarang kita perhatikan lagi ke pecahan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada dua macam kue. Untuk kue coklat yang pertama, kue coklat tersebut dibagi menjadi 1/4 bagian sama besar. Atau kuenya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, besar setiap potongan kue adalah 1/4 bagian. Misalnya, kue tersebut dibagikan kepada A, B, C, dan D. A mendapatkan 1/4 bagian, B mendapat 1/4 bagian, C mendapat 1/4 bagian, dan D juga mendapat 1/4 bagian. 1/4 bisa dibilang 1/4. Begitupun juga dengan kue keju. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Setiap potongan kue adalah 1/8 bagian. Misalnya, kue tersebut dibagikan kepada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Maka setiap anak mendapatkan potongan kue sebesar 1/8 bagian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Perhatikan baik-baik, pecahan disimbolkan dengan A per B. Jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah. A yang di atas disebut pembilang, B yang di bawah disebut penyebut. Jangan tertukar ya. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Dan garis ini disebut per, sehingga kita nyebutnya A per B. Jadi kalau ada pecahan 1/2, 1 ini disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada kotak yang dibagi menjadi 4 dan ada kotak yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 1 bagian dari kotaknya diambil sehingga pecahannya menjadi 1/4 karena kotaknya dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. 1 disebut pembilang, 4 disebut penyebut. Sama dengan kotak di sebelahnya dibagi menjadi 5, maka kita sebut 1/5 karena kotaknya dibagi menjadi 5. 1 disebut pembilang, 5 disebut penyebut. Karena kita akan membandingkan antara pecahan 1/4 dan 1/5, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ternyata 1/4 lebih besar daripada 1/5 karena semakin besar penyebut, nilai pecahan semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat penyebut mana yang lebih besar. Tentunya 1/5 karena penyebutnya 5. Maka nilai pecahan 1/5 menjadi semakin kecil. Otomatis pecahan 1/4 nilainya lebih besar karena penyebutnya lebih kecil. Kalau penyebutnya ada yang lebih kecil, maka pecahan tersebut yang besar. Saya contohkan lagi, misalnya 2/7 dibandingkan 2/8. Sekarang lihat penyebutnya, ada 7, ada 8. Mana yang lebih kecil? 7. Ketika penyebut pecahan itu lebih kecil, maka dia adalah pecahan yang lebih besar. Maka kita bandingkan dengan lebih besar. 2/7 lebih besar dari 2/8. Kalau kalian masih bingung menentukan tanda lebih besar dan lebih kecil, tanda lebih besar seperti ini. Kalau kita tarik garis, dia akan menjadi huruf B. B itu besar. Kalau lebih kecil seperti ini. Kalau kita tarik garis menjadi huruf K. K itu kecil. Nah, itu kalau penyebutnya berbeda. Bagaimana kalau pembilangnya berbeda?
Kita perhatikan ke sebelah sini. Ada dua buah lingkaran sama-sama dibagi menjadi 3 sama besar. Yang di sebelah sini 1/3 karena yang diarsir daerahnya hanya 1. Jadi disebut 1/3. Dan di sebelah sini semuanya diarsir menjadi 3/3. Yang beda adalah pembilangnya. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan penyebutnya, sekarang pembilangnya. Kalau pembilangnya berbeda, kita lihat yang mana yang besar. Yang terbesar nilainya paling besar. Berarti yang paling besar adalah 3/3. Sehingga kita tulis 1/3 lebih kecil. Kalau kita tarik garis menjadi K, lebih kecil daripada 3/3. Karena 1 lebih kecil daripada 3. Yang di bawah pun sama. Ini 2/4, ini 1/4. Pembilangnya beda. Yang mana yang paling kecil? Ini yang paling kecil karena ini 1 lebih kecil daripada 2. Sehingga kita tulis 2/4 lebih besar. Kalau kita tarik garis menjadi B, lebih besar daripada 1/4 karena 2 lebih besar daripada 1. Jadi kesimpulannya adalah kalau penyebut yang berbeda, maka yang lebih besar adalah penyebut yang paling kecil. 4 dan 5 lebih kecil 4, sehingga 1/4 lebih besar. Kalau pembilang yang beda, maka yang paling kecil yaitu pembilang yang paling kecil. 1 dan 3, yang lebih kecil adalah 1. Jadi 1/3 lebih kecil daripada 3/3. 2/4 lebih besar daripada 1/4. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah seru? Apakah sulit? Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu ya soleh-solehah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki dirapatkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa, mulai doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.